Baik, ini pertanyaan sangat banyak sekali. Wallahu alam mencukupi atau tidak waktunya. Akan saya jawab beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab pada kesempatan kali ini. Pertama, mohon nasihatnya bagi kami yang begitu mengejar-ngejar dunia sehingga meninggalkan untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana telah diungkapkan pada awal kajian ini, bahwasannya kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari agama. Apa nasihat bagi orang yang masih mengejar-ngejar dunia? Mengejar dunia bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan engkau lupakan bahagianmu di dunia. Artinya kita dibolehkan untuk berusaha. Misalnya membuka usaha untuk mendapatkan income, penghasilan, atau untuk mendapatkan hasil bisnis, boleh. Selama apa yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan adalah bukan sesuatu yang diharamkan, artinya sesuatu yang halal, maka Islam boleh. Jadi kita mengejar dunia diniatkan dalam rangka untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang pengusaha, maka niatkan hasil usahanya untuk memaksimalkan diri bisa beribadah kepada Allah, memaksimalkan diri untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang pengusaha, untungnya banyak, ya kan? Penghasilannya banyak. Satu bulan bisa mencapai 2M. Bukan 2 ember, 2M. Misalnya. Maka hasil bersih neto yang 2M ini jangan semata-mata untuk kepuasan-kepuasan duniawi. Contohnya apa? Contohnya piknik, liburan, ya. Mau makan saja harus ke Hong Kong, ya. Mau mandi harus ke Hawaii, ya. Jangan seperti itu. Tapi penghasilan yang sedemikian besar ini dimanfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagian untuk diinfakkan, membantu kaum fakir miskin. Sebahagian digunakan untuk ibadah haji dia, karena itu adalah wajib bagi dia. Sebahagian lagi digunakan untuk mungkin dia ingin menambah ketaatan kepada Allah dengan umrah, sebulan sekali misalnya. Gak apa-apa tuh. Misalnya membangun beberapa masjid dalam rangka untuk menambah investasi tabungan dia di akhirat nanti. Dia mengejar dunia, tetapi apa yang dia dapat dari dunia itu adalah dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dibolehkan. Bahkan usaha dia mengejar dunia adalah merupakan bahagian dari ibadahnya dia. Kalau dia niatkan ikhlas karena Allah, karena nanti setelah dia dapatkan hasil dunia itu untuk beribadah kepada Allah, maka apa yang dia usahakan, bisnis yang dia lakukan, itu adalah bahagian dari ibadah. Seperti itu.
Jangan kemudian mengejar dunia untuk apa? Beli mobil. Wah, mobilnya nggak tanggung-tanggung, yang Formula 1. Beli sepeda motornya, wah, Kawasaki Ninja, yang 600 juta. Atau yang 200 juta. Atau yang, untuk apa itu? Ya sekedar saja. Ternyata digunakan untuk ke night club. Ternyata digunakan untuk maksiat. Nah, mengejar dunia yang kemudian hasil dari mengejar dunia ini untuk sesuatu yang maksiat kepada Allah, ini jelas dilarang. Jadi sekarang kita untuk apa dulu mengejar dunia? Kita berusaha mengejar dunia dalam rangka nanti pergi ke masjid, pakaiannya bagus, rapi, pakai minyak wangi, misalnya, kan gitu. Tidak sebagaimana sekarang mengejar dunia kuat, tapi ke masjid, ya, pakaiannya sudah 7 hari tidak dicuci. Ya. Batiknya bukan batik asli, tapi karena kuning tidak dicuci-cuci. Ini namanya mengejar dunia, tetapi manfaat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Maka yang seperti ini tidak boleh. Jadi kita mengejar dunia dalam rangka untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa bahagian duniamu. Dan Nabi SAW pun mengingatkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap urusan dunia, wattaqun nisa, dan dalam urusan masalah wanita. Wanita itu bahagian dari dunia atau bukan? Hah? Wanita itu bahagian dari dunia atau bukan? Bagian dari dunia. Tetapi Nabi SAW menyebutkan secara khusus tentang wanita. Kenapa? Karena fitnah wanita lebih tajam dibandingkan fitnah dunia. Seorang laki-laki yang terfitnah kendaraan, bagus sekali ya mobilnya, Masya Allah, bagus sekali. Nah, mulai sampai rumah, kira-kira terbayang tidak mobil itu? Ya, paling sudah agak lupa-lupa. 1-2 hari lupa. Ya tidak? Tapi berbeda dengan ketika seorang laki-laki terfitnah oleh wanita. Masya Allah, cantiknya, jamilah. Wah itu, fitnahnya, bermalam-malam. Ya. Malam tidak bisa tidur. Siapa? Ingat kamu. Mau makan, rasanya kolu kata orang Jawa. Tidak bisa ditelan nih makanan. Kenapa? Ingat kamu. Ya tidak? Mau belajar, sudah dibuka buku pelajarannya. Yang terbayang, ingat kamu. Sampai piknik ke Curug, lihat kera. Ingat kamu juga. Ini fitnah syahwat. Ya? Fitnah wanita. Sulit untuk menghilangkannya. Karena yang namanya fitnah wanita seperti panah beracun. Panah beracun dipanahkan, kena ke tubuh. Panahnya, anak panahnya dicabut. Kira-kira apa yang tertinggal pada tubuh? Racunnya berjalan terus. Begitulah fitnah wanita. Iya kan? Fitnah wanita dipandang, wanitanya sudah tidak ada, mengalir terus di dalam ingatan kita. Maka kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah dari fitnah dunia,
Tetapi harus lebih hati-hati lagi terhadap fitnah wanita. Gitu kan? Gak usah melirik ke teman sendiri. Lirik aja diri sendiri. Ini bimbingan agama. Demikian juga sebaliknya. Jangan dikira loh wanita itu tidak terfitnah oleh laki-laki. Terfitnah sama. Ya. Oleh karena itu, di dalam Islam ada istilah godul basor. Ya. Tundukan pandangan. Begitu selintas lihat wanita, segera istighfar. Jangan istighfar, mukanya ditutup tangan tapi jari jemarinya dibuka lebar-lebar. Ini astagfirullah tapi masih tetap melotot. Istighfar itu sambil memalingkan wajah kita. Ini terkait fitnah dunia dan fitnah wanita. Bagaimana kiat agar istiqomah dalam talabul ilmi dan beramal saleh? Kiat yang pertama, karena di sini kiat-kiat, berarti banyak kiatnya. Pertama adalah membekali diri kita dengan ilmu. Agar talabul ilmi kita, amal soleh kita terus istiqomah kita jalankan, pertama bekali dulu diri kita dengan ilmu. Sebab sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan berbuat. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika seseorang mau berbicara harus ada dasar ilmunya. Sebelum seseorang bertindak, berbuat, berperilaku, harus ada dasar ilmunya. Kenapa saya berbuat seperti ini? Harus ada tuntunan agamanya. Kenapa saya masuk ke kamar kecil harus kaki kiri dulu? Oh, ada tuntunan agamanya. Kenapa saya keluar dari kamar kecil kaki kanan? Karena ada tuntunan agamanya. Kan begitu. Semuanya harus dilandasi dengan ilmu. Kalau amal kita ingin istiqomah. Yang ketiga, banyak-banyak membaca. Membaca bacaan yang bermanfaat. Bacaan-bacaan yang memberi motivasi. Misalkan apa? Misalkan kita ingin agar sholat sunnah kita, ba'diyah maupun qobliyah, terus kita lakukan. Istimrar. Terus menerus kita lakukan. Berkesinambungan. Sebelum sholat duhur kita sholat sunnah dulu. Setelah sholat duhur kita pun sholat sunnah lagi. Agar sholat sunnah itu terus dilakukan, apa yang harus kita baca? Membaca hadis-hadis yang terkait pahala ganjaran bagi orang-orang yang istiqomah di dalam menunaikan sholat-sholat sunnah itu. Baca hadis-hadisnya yang memberikan motivasi. Pahalanya ternyata besar. Misalnya seperti itu. Supaya sholat jamaah kita, sholat jamaah yang 5 waktu itu terjaga. Apalagi di waktu sholat isya misalnya. Atau di waktu sholat subuh. Atau di waktu sholat-sholat yang lain. Bagaimana supaya istiqomah? Baca faedah-faedah, amalan-amalan, ganjaran-ganjaran dari keutamaan sholat berjamaah. Baca oleh kita hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Sehingga kemudian menguatkan, mengokohkan pemahaman kita. Bahwasanya apa yang kita lakukan, sholat berjamaah yang kita lakukan, sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, mendapatkan, bisa memperoleh nilai pahala yang tidak sedikit. Dengan demikian, mudah-mudahan kita istiqamah terus di dalam beramal soleh. Demikian juga dalam talabul ilm. Bila perlu hafalkan hadis-hadis tentang keutamaan talabul ilmi, menuntut ilmu agama.
Seperti misalnya, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Misalnya, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Ini adalah bentuk targhib, bentuk motivasi kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Karena kita ingin nanti dimudahkan untuk masuk surga. Maka sekarang kita rajin menuntut ilmu, rajin melakukan satu bentuk perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Baca juga riwayat-riwayat bagaimana salafus soleh dulu menuntut ilmu. Seperti siapa? Seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menuntut ilmu, berangkat dari Madinah menuju ke Mesir. Bayangkan, zaman dulu belum ada pesawat. Untuk melakukan perjalanan safar dari Madinah ke Mesir, harus menempuh dan menyiapkan perbekalan yang tidak sedikit. Menempuh perjalanan yang sekian banyak waktunya. Berhari-hari Abu Ayyub Al-Ansari menempuh perjalanan. Dan perjalanan yang dilewati bukan seperti di Indonesia, kepanasan bisa berteduh di bawah pohon. Ini dari Madinah ke Mesir, padang pasir. Panas, kalau malam dingin. Luar biasa tantangannya dalam rangka untuk thalabul ilmi. Begitu sampai di Mesir, ketemu sahabat bertanya, benarkah Rasulullah SAW mengucapkan begini dan begini? Maka sahabat yang mendengar langsung ucapan Nabi SAW mengatakan, benar, itu dari Rasulullah. Ucapan itu dari Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian mendapatkan satu ilmu. Dalam bentuk apa? Hadis Nabi SAW. Setelah dapat satu hadis, Abu Ayyub langsung pulang lagi ke Madinah. Bayangkan, dapat satu hadis, kembali lagi ke Madinah. Membaca kisah-kisah yang seperti ini, bagaimana kesabaran orang-orang dahulu mencari ilmu, itu akan memberikan target motivasi kepada kita untuk terus thalabul ilmi. Itu diantara kiat membaca buku-buku, majalah-majalah yang bermanfaat. Yang ketiga kiat lainnya, hendaklah kita mengikhlaskan bahwasannya menuntut ilmu itu bukan dalam rangka untuk mengejar status. Saya menuntut ilmu agama biar dikatakan orang alim. Biar dikatakan sebagai orang alim. Bukan. Tujuan dari menuntut ilmu agama dalam rangka untuk menepis kejahilan yang ada pada diri kita, untuk memerangi kebodohan yang ada pada diri kita, sehingga kemudian kebodohan itu terangkat, kejahilan itu kemudian hilang dari diri kita, dan kita berjalan di atas ilmu agama yang benar. Jadi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu bukan dalam rangka nanti punya dapat gelar, ya, profesor, doktor, SH, SE, ALM. Bukan untuk dapat gelar. Tetapi menuntut ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Dan tentu saja, kalau kita thalabul ilmi, jangan sampai terlalaikan kiat lainnya. Yang keempat, kiat lainnya adalah bergaul dengan teman-teman yang baik. Jangan teman-teman yang malas thalabul ilmi, kita bergaul di situ. Ya nanti akan terbawa-bawa. Saatnya ta'lim, nah teman ini nggak pernah ta'lim. Kita mie ayam saja. Wah, zen di sana mie ayamnya. Mantap. Ya. Tidak hanya dengan ayamnya. Enak semua itu. Jajanannya juga. Wah, sudah.
Akhirnya jadwal taklim jadi berubah. Bergaul, bermuamalah, berdekatan dengan orang-orang yang rajin dengan taklim. Ya. Begitu. Zuhur jam berapa? 10 menit lagi ya? Wallahu alam, ini banyak. Ya, benar. Jam berapa itu? Istirahat kita jam berapa? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 1/4. Untuk wudu dan lainnya kurang itu ya. Kemudian pertanyaan lainnya, apa yang harus kita lakukan apabila kita jatuh hati pada seseorang? Kalau jatuh hati, pungut dulu hatinya. Jangan sampai jatuh. Ya, ini problematika remaja. Ya. Remaja itu kan masa anak-anak sudah berlalu, tapi masa dewasa belum dia raih. Kan begitu? Masa topan dan badai, istilah orang ahli kejiwaan. Storm and drum. Masa topan dan badai. Dia dalam masa transisi. Karenanya ada istilah masa remaja kalau bercinta itu cinta monyet. Cinta anak ingusan. Belum dewasa cara berpikirnya. Maka di saat-saat masa seperti ini, masa yang labil, yang berbahaya, jangan dianggap remeh ini masa. Saat-saat seperti ini. Saat-saat seperti ini ketika seseorang jatuh hati, beristighfar. Kalau jatuh hati terus kemudian mau menikahi, itu bagus. Tapi kalau jatuh hati terus untuk kemudian bersenang-senang dengan syahwatnya, ini yang dilarang oleh agama. Berlezat-lezatan, melampiaskan syahwatnya, ini yang dilarang oleh agama. Maka ketika seseorang sedang jatuh hati, segeralah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengalihkan aktivitas kepada hal-hal yang positif. Rajin ta'limnya dipergiat, baca Al-Qur'annya dipersering, lebih intensif lagi, frekuensinya lebih banyak lagi baca Al-Qur'annya. Dan lebih daripada itu, bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai kemudian syahwat yang tadi, yang istilah terkena panah asmara itu, jangan dibiarkan racun itu terus berputar di tubuh kita. Obati segera racun itu. Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar, bertaubat, dengan banyak melakukan sholat-sholat sunnah, bila perlu berpuasa. Kata Nabi SAW, wahai para pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan jika kalian belum mampu, maka hendaklah kalian berpuasa. Ya, puasa di sini. Nabi SAW menuntunkan, maka ketika seseorang mulai tumbuh syahwatnya, banyak-banyak berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah wijaun, artinya tameng bagi kita. Puasa. Begitu tersentuh, astagfirullah, saya sedang puasa. Tundukkan pandangannya. Dan banyak lagi cara-cara yang lain yang dituntunkan oleh agama ini. Sehingga kemudian kita bisa terselamatkan dari syahwat yang tidak terkendali. Selain itu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Apa misalnya untuk remaja, ya naik gunung. Kan begitu.
Biar capek, kalau sudah capek tidur, tidak lagi mikirkan lawan jenis. Tapi terbawa mimpi, itu mungkin ya, tidurnya tidak berdoa. Maka aktivitas-aktivitas arahkan kepada yang positif. Jadi jawabannya apa yang harus kita lakukan apabila kita jatuh hati? Maka tunaikan terus hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ketika kita mengamalkan, mendakwakan sunnah, terkadang ada orang yang menganggap kita itu eksklusif, sehingga mereka banyak mengabaikan ajakan kita. Lantas bagaimana cara meminimalisir kesan eksklusif tersebut? Cara meminimalisirnya agar tidak terkesan eksklusif, bagi kita yang mungkin laki-laki berjenggot, berjubah, berkopiah, kakinya bajunya lagi di atas mata kaki, kesannya kan eksklusif. Kalau kita mendapatkan teman kita memiliki pandangan yang negatif seperti itu, atau tetangga kita yang memiliki persepsi yang negatif seperti itu, maka kita harus proaktif. Bagaimana proaktifnya? Proaktifnya kalau tetangga kita, ziarahi mereka. Jadi, begitu bertemu dengan mereka, sampaikan salam. Ucapkan salam, assalamualaikum. Jangan sudah dikenal oleh masyarakat eksklusif, begitu berpapasan, asal berpapasan. Tidak ada salam, tidak ada tegur sapa. Nanti akhirnya masyarakat mengesankan, oh begitu ya orang suka ngaji. Kesannya angker, kesannya itu angker. Ya. Sangar, senyum saja tidak mau. Nah, ini tidak boleh. Sampaikan salam. Afsus salam bainakum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Papasan dengan tetangga, assalamualaikum. Ya, tapi tetangganya pas kebetulan wanita, ya sampaikan salam, tapi sambil jangan melirik. Melirik nanti kesandung, jatuh malah kan begitu. Sampaikan saja salam sambil lewat. Kalau bapak-bapak sampaikan salam, assalamualaikum, berjabat tangan, kemudian tanya, bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak, saya ada keperluan agak cepat. Saya pamit dulu. Oh ya, kan begitu. Ada tegur sapa. Jangan diam saja. Apalagi mematung. Mematung itu apa? Bukannya bikin patung. Artinya diam. Kita harus proaktif. Ketika kita dipersepsikan negatif oleh orang lain. Bila perlu, misalnya teman kita punya persepsi yang negatif kepada kita, jangan dekat-dekat sama itu tuh fulanah, nanti jilbabnya kayak begitu besar, jangan dekati oleh kita. Bila perlu beri hadiah. Ini ada hadiah apa? Dodol Garut. Ya alhamdulillah. Itu adalah dalam rangka untuk pendekatan supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang eksklusif. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Kita persiapan sholat zuhur, wudu-wudu dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang terkumpul sekian banyak. Mudah-mudahan di lain waktu pertanyaan-pertanyaan tersebut atau masalah-masalah tersebut bisa dijawab. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata yang tidak santun dan tidak sopan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.